Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Panji Setiaji dari kelas 11 TKN 3, absen nomor 4. Di sini saya akan melakukan tune up ringan kepada unit Avanza. Yang pertama, buka dulu hubnya. Alat-alat yang saya gunakan pada praktik kali ini adalah yang pertama ada carbon cleaner, kedua stang shock sliding, ketiga obeng min kecil panjang, keempat kunci busi, kelima kunci shock 10 panjang, dan terakhir adalah kompresor udara. Langkah yang kedua adalah buka tutup perumahan filter udara, pindahkan tutup perumahan filter udara beserta filter udaranya ke tempat yang aman. Langkah ketiga adalah kendurkan dan lepaskan baut yang menempel pada filter udara ke bodi menggunakan kunci shock 10 panjang dan stang shock sliding. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa arti dari tune up. Tune up berasal dari kata tune dan up yang artinya mengatur kembali atau mengembalikan performa. Secara umum, pengertian tune up adalah melakukan penyetelan ulang dan membersihkan semua komponen dan sistem yang ada di mesin mobil agar kembali seperti semula, bahkan mengalami peningkatan performa. Setelah melepas semua baut yang menempel pada bodi dan rumahan filter udara, jangan lupa kita lepaskan juga selang dan soket yang terpasang pada rumahan filter udara tersebut. Langkah keempat adalah lepas dan pindahkan rumahan filter udara dari unit Avanza. Langkah kelima yaitu melepaskan semua soket yang terpasang pada koil busi. Di sini soket-soket yang terpasang pada koil busi susah dilepaskan. Lalu kita melakukan pengelepasan pada soket tersebut menggunakan alat bantu berupa obeng min kecil untuk melepaskannya. Jika keempat soket tersebut sudah terlepas dari koil busi, maka langkah selanjutnya atau langkah keenam yaitu adalah melepaskan baut yang terpasang pada keempat koil busi tersebut. Di sini saya mengendurkan dan melepaskan bautnya menggunakan kunci shock 10 panjang dan disambungkan dengan stang shock sliding ya teman-teman. Alasan saya mengendurkan baut yang terpasang pada koil busi menggunakan kunci shock 10 panjang adalah agar tangan kita terhindar dari panas yang dihasilkan oleh putaran mesin. Jika semua baut sudah terlepas dari koil tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita melepas keempat koil tersebut dari silinder head.
Langkah selanjutnya atau langkah ketujuh adalah kita mengendurkan busi yang tertempel pada silinder head menggunakan kunci busi yang terpasang pada stang shock sliding. Jika semuanya dirasa sudah tidak berat lagi, maka kita lepaskanlah stang shock sliding dari kunci busi, lalu kita putar ke arah kiri untuk mengendurkan busi yang tertempel atau terpasang pada silinder head. Jangan lupa kendurkan ke empat-empatnya ya teman-teman. Jika dirasa businya sudah kendur, maka kita ambillah busi tersebut menggunakan koil. Di sini saya merasa kesulitan untuk mengambil beberapa busi tersebut, dikarenakan posisi busi dalam keadaan miring. Jangan panik, maka kita luruskan busi tersebut menggunakan kunci busi. Ini adalah contoh dari busi yang sudah mati atau setengah mati. Ciri-cirinya adalah bagian elektroda pada busi sudah menghitam, lalu pada bagian dratnya sudah mengalami karatan. Langkah selanjutnya adalah mengecek apakah ada kebocoran pada koil menggunakan koil tester. Pemasangan kabel pada coil tester tidak boleh terbalik ataupun tertukar, karena jika terbalik ataupun tertukar, maka coil tester tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Koil pertama aman karena tidak ada arus listrik yang keluar dari dalam koil tersebut. Iya. Tapi aku nandur lah. Iya iki. Ini merupakan pengetesan koil yang kedua.
Koil kedua aman karena tidak ada arus listrik yang keluar dari dalam koil tersebut. Ini adalah koil ketiga yang akan dilakukan pengecekan terhadap kebocoran. Koil ketiga pun sama seperti koil pertama dan kedua, yaitu sama-sama tidak ada kebocoran pada koilnya. Ini merupakan pengetesan koil yang keempat. Ingat ya, pengetesan koil kabel tidak boleh terbalik-balik, karena jika terbalik maka alat testernya tidak akan berfungsi. Sing wis karo sing urung lho. Kondisi koil keempat sama seperti ketiga koil sebelumnya, yaitu tidak ada kebocoran pada koilnya. Lalu bagaimana penanganan jika ada koil yang bocor? Jika koilnya tidak bocor parah, maka berikanlah solusi pada koil yang bocor. Di sini saya pergi ke toko spare part untuk membeli busi yang baru. Ingat, busi harus sesuai nomor serinya, teman-teman. Ini adalah busi baru yang sudah saya dapatkan. Lalu masukkan busi baru tersebut pada masing-masing silinder. Jika semua busi baru sudah masuk ke masing-masing silinder, maka kita rapatkan busi menggunakan kunci busi dengan searah jarum jam agar rapat hingga seret. Jika dirasa sudah seret, maka kita kencangkan busi tersebut dengan cara memasangkan stang shock sliding kepada kunci busi. Ingat ya teman-teman, mengencangkan busi tidak perlu terlalu kencang, karena jika terlalu kencang akan berakibat fatal, yaitu silinder head akan mengalami keretakan atau bahkan mengalami pecah. Jika sudah dikencangkan semuanya, maka langkah selanjutnya adalah memasang kembali keempat koil tersebut kepada masing-masing silinder. Langkah selanjutnya adalah pasang semua soket ke koilnya. Soket dipasang hingga bunyi klik.
Setelah memasangkan semua soketnya, langkah selanjutnya adalah memasangkan baut-baut ke koil. Tujuannya adalah agar koil tidak terlepas. Lalu kita pepetkan semua baut yang terpasang pada semua koil menggunakan kunci sok 10. Di sini saya menggunakan sok 10 panjang karena agar memudahkan untuk memutar bautnya. Setelah semua dirasa sudah mepet, maka langkah selanjutnya adalah mengencangkan semua baut-baut pada koil dengan cara memasangkan stang shock sliding ke kunci shock 10 panjang. Mengencangkan baut 10 pada koil dengan kira-kira saja, karena jika terlalu kencang maka ada dua resiko, yaitu resiko yang pertama adalah koil mengalami retak atau bahkan pecah. Lalu kedua adalah baut akan mengalami patah. Langkah selanjutnya di sini saya membersihkan filter udara menggunakan kompresor udara atau udara bertekanan tinggi. Membersihkan filter udara jangan asal-asalan ya teman-teman. Langkah membersihkan filter udara yaitu pertama membersihkan filter udara dari dalam keluar. Lalu langkah kedua yaitu membersihkan filter udara dari luar ke dalam supaya filter udara bersih maksimal. Setelah membersihkan filter udara, langkah selanjutnya adalah memasang kembali rumahan filter udaranya. Setelah rumahan filter udara pas dengan dudukannya, maka langkah selanjutnya adalah memasangkan ketiga bautnya supaya rumahan filter udara tidak berpindah tempat atau terlepas. Setelah dirasa bautnya sudah mepet semua, maka langkah selanjutnya adalah mengencangkan semua bautnya menggunakan stang shock sliding dan dipasangkan dengan shock 10 panjang. Langkah berikutnya adalah
pasang kembali filter udara yang sudah dibersihkan tadi. Memasang filter udara jangan sampai terbalik atas dengan bawahnya, karena jika terbalik, tutup rumahan filter udara tidak dapat dipasang. Setelah memasang filter udara, maka langkah selanjutnya adalah memasang semua selang yang terlepas sebelumnya. Oh iya, jangan lupa pasang kembali soket dan sensornya ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah membersihkan throttle body menggunakan carbon cleaner dan mesin hidup. Begini caranya. Setelah membersihkan throttle body menggunakan carbon cleaner, selanjutnya pasang kembali tutup rumahan filter udaranya dan jangan lupa untuk dikunci. Langkah selanjutnya adalah pengecekan fan belt. Lalu pengecekan fan belt apa yang dicek? Yang dicek adalah yang pertama ada ketegangan fan belt, dan yang kedua adalah kondisi fan belt, apakah fan belt sudah retak atau tidak. Di sini fan belt dalam kondisi baik. Setelah pengecekan fan belt, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan aki. Kebetulan unitnya saya pegang menggunakan aki kering, yaitu tidak perlu menambahkan air aki. Jika ingin melihat kondisi aki kering itu masih bagus atau tidak, maka dilihatlah indikator yang berada di dalamnya. Jika berwarna hijau berarti dalam kondisi baik. Lalu bagian yang dicek adalah bagian terminalnya, apakah bagian terminalnya mengalami berjamur atau tidak. Setelah mengecek terminal baterai, lalu mengecek kondisi bodi baterai, apakah bodi baterai mengalami kerusakan atau keretakan. Setelah pengecekan kondisi baterai, maka langkah selanjutnya adalah pengecekan radiator. Langkah yang dilakukan adalah pengecekan air yang berada di dalam radiator, apakah airnya sudah full atau belum. Jika belum, maka kita tambahkan airnya menggunakan air sulingan AC atau menggunakan air coolant. Mengapa mengisi air radiator tidak dianjurkan menggunakan air keran? Karena jika menggunakan air keran, maka radiator akan mengerak atau cepat berkarat pada pipanya. Setelah mengecek air radiator, jangan lupa kita mengisi air penampungan atau air reservoirnya, apakah masih banyak atau tidak. Dan ternyata pada unit yang saya pegang, reservoirnya sudah menipis atau dalam batas minus. Setelah pengecekan radiator selesai, maka saya mengecek air washer. Dan ternyata air washer dalam keadaan kurang, maka saya tambahkan menggunakan air sulingan AC. Setelah pengecekan air washer, lalu saya berpindah untuk mengecek minyak rem, apakah minyak rem berkurang atau tidak. Ternyata dalam unit yang saya pegang ini, minyak rem dalam kondisi penuh. Oh ya, pada tahap pengecekan radiator, jangan lupa kita mengecek kondisi radiatornya. Apakah kondisi radiatornya rusak atau tidak. Lalu pemeriksaan yang terakhir adalah memeriksa jumlah atau kuantitas oli. Apakah oli dalam keadaan penuh atau kurang. Jika dalam keadaan kurang, maka kita perlu atau wajib menambahkannya. Setelah mengecek kuantitas oli, maka kita perlu mengecek kualitas oli. Kualitas oli yang baik adalah oli tidak hitam dan oli tidak terlalu encer.
Tune up ringan pada unit Avanza bisa dikatakan sudah selesai. Demikian adalah langkah-langkah tune up pada unit Avanza. Jika ada salah kata atau langkah-langkah yang masih keliru, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.